Oke, salam kenal Bapak-bapak semua. Seperti dilihat di layar ya, eee, saya pengajar ketiga untuk mata kuliah TK 5002 Rekayasa Fotoelektrokimia dan Fotokatalitik. Ini kerjasama yang kami inisiasi dulu, waktu saya kaprodi dan ketua Departemen Teknik Kimia dengan Pak Thomas dan tim. Memastikan bahwa kerjasama industri ini berjalan terus-menerus. Ekspektasinya ya seperti kampus berdampak yang memang diharapkan oleh eh, Pak Menteri ya. Jadi Pak Menteri kita memang sama-sama mengharapkan universitas dan industri itu kolaborasinya lebih kuat lagi. Mungkin sedikit sejarah yang cukup menarik, bagaimana teknik kimia ITB itu mencoba menjangkau industri. Saya pertama mengajar relatif baru ya, pulang dari S3 di 2010, itu langsung ditugaskan ke Bontang, waktu itu dengan PT Badak. Sama program S2, kerjasama seperti ini, tapi benar-benar istilah dosen terbang, karena fasilitas yang berhubungan dengan eh, daring ini kan masih rendah ya. Jadi kami ke sana Jumat sore baru bisa, karena bapak-bapak kan pasti pada kerja ya. Jadi pada saat itu para engineer-nya hanya mendapatkan izin setelah jam 4 sore, kemudian masuk kelas, Jumat selesai jam 9. Terus Sabtunya jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Minggunya pun sama, 9 pagi, tapi hanya sampai jam 1 siang, karena kami harus kembali ke Bandung. Itu yang dilakukan dengan konsep block system. Jadi di awal saya dan Pak Thomas menawarkan seperti itu. Jadi setelah cukup sukses dengan Bontang, jadi waktu itu aturannya itu memang belum eh, efektif Permen 50 saat ini. Jadi memang jelas-jelas diperbolehkan untuk pembelajaran, ya istilah dosen terbang tuh dulu negatif lah. Padahal konsepnya itu dosennya belajar banyak karena engineer tuh bisa menyampaikan kondisi nyata, bahkan kadang-kadang eh, tesisnya itu memang kondisi yang sedang dihadapi oleh industrinya saat itu. Jadi saya waktu itu membimbing dua, memang ada isu terkait kebocoran di salah satu tangki yang tidak kunjung selesai. Diselidiki itu korosinya dicari terus, semua masih sesuai, tapi kenapa ada terus. Nah, yang menarik setelah selesai, itu mahasiswanya menyampaikan ke saya, Pak, untung saya mengambil ini. Jadi begitu kejadian terulang di unit lain, sudah dipahami. Yang sebelumnya hanya berbekal trial and error. Sekarang benar-benar bisa menghubungkan antara kemampuan praktisi. Kan bapak-bapak kemampuan praktisinya jauh di atas kami lah. Luar biasa. Tetapi seringkali yang terlupa itu menghubungkan dari kondisi teoretis yang selalu menjadi dasar untuk bisa berkreasi di sisi praktisinya. Tidak sekedar trial and error. Jadi bisa menghemat waktu, menghemat biaya. Nah itu yang menurut saya waktu itu sebagai dosen muda tuh sangat, sekarang masih muda ya Pak ya. Tapi masih tetap muda maksudnya. Tapi setidaknya waktu itu saya eh, mengekor ke mentor saya tuh Prof. Heri yang usianya mungkin terpaut 30 tahun dengan saya. Tapi beliau benar-benar bisa eh, membawa suasana nyaman baik itu saya sebagai dosen muda maupun bagi para engineer yang seringkali kalau ada profesor tuh kan langsung down ya. Wah ini diceramahi. Padahal niatnya itu justru berkolaborasi. Jadi pendekatan yang berbeda antara S2 reguler dengan S2 kerjasama industri seperti ini. Jadi eh, justru kami berharap proaktif dari bapak-bapak ya, bukan hanya satu sisi. Kalau ceramah itu nggak jauh beda sama S2 reguler. Nanti eh, ekspektasi yang diharapkan oleh bapak-bapak seringkali kurang dibandingkan dengan kalau yang reguler ya mohon maaf dalam tanda kutip kan itu fresh,
Jadi diinfokan apapun yang menurut kurikulum standar tuh ya nerimo aja. Nah, sementara kalau di industri kan inginnya S2 ini bukan sekedar peningkatan jenjang gelar saja, tapi ada manfaatnya bagi industri yang ditekuni itu sendiri. Nah, setelah S2 di sana selesai, program berikutnya kami lakukan sejenis dengan ConocoPhillips. Nah, waktu itu kampusnya di Jakarta, jadi sorry bukan kampus Jakarta. Pelaksanaan programnya di Jakarta, nyewa hotel khusus di sana. Sama kalau itu karena relatif dekat di Jakarta, itu setiap hari konsepnya. Jadi bukan weekend. Karena orang Jakarta inginnya weekend jalan-jalan. Stres mereka kalau udah hariannya macet. Ini weekend harus kuliah juga itu macet. Stres bagi mereka. Jadi pendekatannya cukup menarik. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu full tapi setiap sore. Jadi mulai jam 4 tadi sampai jam 9 malam. Terus menerus. Dosennya gantian ya. Jadi konsepnya block system. Kami dari Bandung, Jakarta begitu terus. Nah, lalu untuk semua pabrik pupuk itu pun kami lakukan bukan hanya program kerjasama S2, tapi juga untuk peningkatan ekspektasi operator. Jadi kalau Bapak paham konsep KKNI ya, kompetensi keahlian, sarjana itu berada di KKNI tingkat 6. Nah, kalau mau ke tingkat 7, itu harus mengambil sertifikat kompetensi atau memang bekerja di industri misalnya 2 tahun, lalu mengikuti sertifikasi itu akan masuk ke tingkat 7. Lalu KKNI tingkat 8 tuh S2. Jadi ekspektasinya bagi bapak-bapak di sini yang belum memiliki sertifikasi, hanya mengandalkan sarjana sebagai ijazah terakhirnya, itu dari 6 bisa langsung ke 8. Nah, itu yang ingin saya tekankan. Jangan sekedar gelar, tapi harapannya KKNI-nya terpenuhi juga. Kalau sekedar gelar, ya nggak ada bedanya sama fresh graduate yang langsung mengambil S2 sampai di industri sebenarnya belum layak untuk di KKNI 8. Seringkali mereka harus mengikuti kompetensi lagi. Nah, nanti S3 itu yang setara dengan KKNI 9 atau yang memang sudah istilahnya expert ya kalau di industri itu seperti itu. Perkenalannya kurang lebih seperti itu, Bapak-bapak. Jadi saya dari ITB, kemudian S2-nya saya di Thailand, di IIT, S3 di SNU, Seoul National University. Pada saat itu belum ada tuh heboh-hebohnya Korean Wave dengan berbagai idol-idolnya. Waktu itu yang ada di Korea hanya 15 orang. Kemudian 6 bulan kemudian naik ke 30 orang. Sekarang sudah ribuan mahasiswa Indonesia yang ada di Korea. Nah, mengapa saya cerita ini di awal? Karena pendekatan untuk kerjasama itu agak berbeda. Bahkan yang saat ini kami lakukan dengan PLN, dengan Pertamina, itu sampai 70-an orang, Pak, kerjasamanya. Dan bisa dibayangkan kalau PLN kan dari Sabang hingga Merauke ya. Kalau mereka harus meninggalkan pekerjaan kan tidak mungkin. Jadi pendekatannya daring, tapi nanti ada waktu-waktu tertentu harus datang, seperti pendekatan yang dilakukan di RAPP. Harapannya apa? Biar kita semua bisa memahami ekspektasi S2 kerjasama itu seperti apa, dan bagi perusahaan ini sedikit membocorkan, perusahaan enak, bayarnya relatif murah daripada membayar konsultan. Nanti Bapak menyelesaikan isu-isu, udah gitu dapat tesis, dapat gelar. Nah, kan win-win solution jadinya. Bagi industrinya menguntungkan, bagi perguruan tingginya menguntungkan. Dan memang minimal 5 target yang diharapkan di era APP itu memang bisa menyelesaikan kondisi realnya. Oke, nah mungkin sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Pramujo dan juga eh, Pak Hendra, di sini merupakan mata kuliah pilihan yang memang lebih membuka wawasan karena ke depannya
trennya cukup signifikan dari sisi elektrokimia dan fotokatalisis. Elektrokimia ini bisa digabung dengan fotokimia, jadi bernama fotoelektrokimia. Jadi yang ingin ditekankan di sini bagaimana perkembangannya di Indonesia, tren kedepannya dengan istilah green, RAPP sudah sangat luar biasa ya. Saya waktu berkunjung ke sana pun dari mulai hulu, itu pohon-pohonnya sudah akasia dan apa ya Pak, satu lagi? Eukaliptus, Pak. Nah, eukaliptus, betul. Akasia dan eukaliptusnya memang benar-benar sudah dilakukan dengan baik. Kemudian pemanfaatan boilernya pun memanfaatkan limbah-limbahnya baik. Nah, tapi konsep green berbasis biomasa itu dalam tanda kutip tidak semua pembeli, misalnya nanti ada ekses energi mau buat hidrogen, tidak semua bisa mengklaim sebagai green hydrogen. Itu yang cukup menarik. Padahal kan kita selalu menduga konsep biomasa itu siklusnya tertutup ya. Sama halnya dengan geotermal. Tidak semua pembeli mau membeli hidrogen dengan kualitas green jika sumbernya berasal dari geotermal. Karena memang tidak bisa dipungkiri dari perut bumi tetap mengeluarkan CO2 kan, yang dalam bentuk non-compressed gas, NCG. Walaupun besarannya kecil ya dibandingkan dengan listrik yang dihasilkan dari steamnya itu sendiri. Nah, kita bahas bersama-sama bagaimana pemanfaatan. Kalau foto itu bisa diklaim aman, karena ya yang kita ambil kan hanya foton radiasi sinar matahari atau termalnya saja. Tidak ada hubungan dengan bahan kimia dari sinar matahari yang kita ambil. Nah, konsep itu yang sama-sama kita pelajari bersama dan PLTS yang ada di RAPP itu kan sudah generasi 3 sebenarnya. Yang mahal itu, cadmium base. Yang nama daerahnya apa ya Pak? Yang Bapak punya lahan lahan PLTS kan? Ada cukup besar tuh. Waktu saya berkunjung ke sana ada PLTS yang memang digunakan di sana. Nah, itu yang nanti bisa cukup menarik jika kedepannya bisa ditargetkan untuk pemanfaatan tertentu yang tren kedepannya kan apa-apa green, karena selalu dihubungkan dengan karbon kredit. Oke, jadi saat ini kita akan membahas di pertemuan kali ini bagaimana peran teknik kimia dalam scale up. Ini saya cukup yakin bahwa Bapak semua sudah sangat aware. Kalau boleh tahu, backgroundnya semua basisnya proses kan ya? Atau ada yang bukan, Pak? Benar Pak, proses Pak. Proses, iya, Pak. Benar, Pak. Ya, jadi kan saya Proses, tidak Pak. perlu membahas terkait prosesnya. Kita sama-sama berdiskusi saja lebih jauh. Karena waktu di PT Badak itu banyak yang dari mesin, bahkan dari elektro, tapi memang sudah lebih dari 5 tahun dilibatkan di bidang proses. Oke, kemudian industri yang sudah sangat kuat di sisi elektrokimianya, yaitu industri aluminium dan industri kloralkali, walaupun beberapa spin-off dari industri kloralkali itu sebenarnya banyak digunakan di berbagai industri untuk keperluan eh, apa namanya menghasilkan eh, penjernih air. Memang tujuannya hipoklorit yang ingin dibuat. Nah, itu termasuk dengan prinsip yang sama. Tren terbaru memang menggunakan hidrogen yang berbasis elektrolisis. Nah, ini PLN sedang gencar-gencarnya. Kok bisa seperti itu? Jadi ternyata kan di RAPP pun ada pembangkit ya. Nah, pembangkit itu kalau sudah SUTT ke atas, apalagi levelnya SUTET, itu generatornya harus didinginkan, tidak bisa menggunakan cooling water. Pendinginnya harus menggunakan hidrogen. Jadi biasanya dibuat hydrogen plant berbasis elektrolisis. Sengaja menghasilkan sedikit hidrogen untuk mendinginkan trafo dan generatornya. Jadi kan utilisasinya rendah sekali dong. Kan itu hanya intermittent, tidak terus-menerus.
Padahal mereka terpaksa membeli electrolyzer dengan kapasitas yang cukup besar untuk mengcover itu. Sehingga dengan tren green hydrogen sekarang, wah PLN diuntungkan. Mereka udah punya kok electrolyzernya, tapi utilisasinya sangat rendah. Yang jadi PR adalah excess electricity-nya apakah bisa diklaim green atau tidak. Kan mixed grid, udah gabung dengan yang lain-lain. Nah, nanti bisa berdiskusi internal di RAPP yang pembangkit berbasis biomasanya, apakah bisa diklaimkan sebagai green digabungkan dengan PLTS. Nah, itu yang cukup menarik. Jadi nanti produk-produknya bisa diklaim green juga. Green paper, ya semua orang tahu ya, bukan berarti kertasnya diwarnai hijau ya, Pak. Tapi secara teknologi itu bisa diklaimkan sebagai green dan sekarang semua statusnya jadi premium. Analoginya kalau di Eropa ini cukup menarik. Kayak parkir. Kalau yang kapal pesiar biasa, itu parkir di pelabuhan Rotterdam itu nggak boleh di lokasi premiumnya, bukan di valenya, di pinggirannya lah kasarnya. Tapi begitu kapal pesiar yang teknologinya sudah bisa mengklaim sebagai green electricity, pelabuhannya pun pelabuhan yang green, itu vale khusus, premium. Karena listrik yang disuplai ke sana, airnya, semua bisa diklaim ini tidak memanfaatkan fosil. CO2-nya, emisinya sangat-sangat rendah. Sampai bisa dibuat seperti itu, walaupun kapal pesiar itu harus bayar besar untuk bayar listrik dan lain sebagainya, tapi kapal pesiar tadi bisa men-charge lebih besar lagi ke konsumennya. Passengernya di-charge lebih besar. Nah, jadi memang economic of scale di level quality sekarang, bukan di level jumlah. Kalau dulu kan konsep kita economic of scale itu semakin besar jumlahnya akan semakin menguntungkan. Ini kualitasnya semakin bagus dalam satu ekosistem yang lengkap, itu akan semakin murah. Kenapa renewable energy sekarang masih mahal? Karena belum terbentuk ekosistemnya. Masih satu persatu hidup sendiri-sendiri. Wind sendiri, solar sendiri, belum terintegrasi. Makanya mahal. Kenapa bisa mahal? Kan mereka intermittent dan location specific. Nggak ada sinar matahari yang nyala terus sampai malam. Nggak ada angin yang non-stop. Biomass bagaimana? Biomass itu agak tricky. Memang mirip seperti fosil, dalam artian bisa kontinu, tapi musuh utamanya pengumpulan bahan bakunya. Kalau fosil fuel, dalam satu tempat itu jumlahnya sangat-sangat besar. Luar biasa besar. Hanya dalam satu tempat, cadangannya. Jadi kan nggak ada isu, wah gas di sini habis harus pindah ke tempat lain. Enggak, itu minimal levelnya 5 hingga 10 tahun. Baru terpaksa mencari sumur baru. Tapi biomasa kan nggak kayak gitu. Misalnya ngumpul dari satu daerah, memang bisa puluhan hingga ratusan hektar. Tapi kan itu harus dibagi-bagi, dikumpulkan di satu tempat. Nah, itu jadi PR tersendiri. Itu sebabnya, walaupun biomasa diklaim mirip seperti fossil fuel, tapi tetap selalu ada isu terkait dengan pengumpulan. Jadi, konsep intermittent itu selalu menjadi masalah juga untuk biomasa. Bisa jadi nanti kampung tertentu mogok, nggak mau ngasih limbahnya. Atau daerah tertentu, eh, apa namanya, serikat pekerjanya berpikir, wah ini kami dirugikan walaupun hanya membawa limbah, nggak mau support. Nah, intermitensi juga. Tapi fosil fuel kan nggak ada. Batu bara jumlahnya, wah tontonan, nggak pernah ada isu terkait hal tersebut. Nah, itu yang cukup menarik karena secara energi tidak sebesar fosil fuel. Sekarang, mengingat hal tersebut, tujuan di sini kita ingin melihat konsep dari laboratorium ke industri. Ini laboratorium di RAPP saya sangat kagum ya, luar biasa. Itu memang sangat layak dan skalanya itu sudah sama dengan skala-skala laboratorium industri internasional ya. Kalau di Indonesia ya level Pertamina kayak gitu wajar lah ya. Tapi ini sebagai industri forestry itu luar biasa. Nah,
Ini isu yang sama-sama harus kita pahami sebagai chemical engineer. Ini mau tidak mau kita akan berhadapan dengan ini. 5 isu utama. Yang pertama dekarbonisasi. Dekarbonisasi jadi kita harus paham sumber energi rendah karbon. Salah satunya adalah biomass berasal dari forestry industry. Yang kedua, bagaimana selalu energi itu dibuat lebih efisien, tapi ini akan dibatasi oleh termodinamika. Bagaimana pemanfaatan CCUS? Nah, kalau teman-teman di tambang, fokusnya hanya CCS. Karena begitu ditangkap, di-store di dalam sumur-sumur geologi yang sudah tidak digunakan, baik itu sumur minyak ataupun sumur gas yang sudah depleted. Kalau kita ada U-nya, utilization tuh macam-macam. Ditangkap, diubah jadi soda ash. Yang menarik, dulu urea itu boleh diklaim sebagai CCUS. Sekarang urea tidak boleh. Kok lucu ya? Kan sama aja. Nitrogen dan hidrogen digabung menjadi amonia. Hidrogennya misalnya dari gas alam. CO2-nya toh nanti diubah jadi karbamat, direaksikan dengan amonia untuk menghasilkan urea. Tapi kenapa kondisi urea itu tidak bisa diklaimkan sebagai CCUS? Karena begitu menyentuh tanah dan terkena air, CO2-nya langsung lepas. Sehingga kan konsep urea itu digunakan untuk bahan kimia yang bisa diambil nitrogennya oleh sumber nitrogen bagi tumbuhan kan. Jadi bukan C-nya yang diambil kalau dari urea, hanya nitrogennya. C-nya dilepas lagi. Jadi urea tidak bisa diklaim sebagai CCUS. Tapi yang lain masih bisa. Soda ash salah satunya itu bisa. Kemudian kalsium karbonat precipitate itu bisa. Nah, jadi masih banyak sebenarnya peluang-peluang lain. Formic acid sekalipun bahkan bisa. Asam format itu salah satu cara termudah untuk mengambil CO2. Diubah menjadi asam format. Paling keren kalau bisa ngubah jadi metanol. Makanya sekarang keluar istilah e-green. Kalau dulu kan e-fuel, e-fuel ya, bahan bakar. Konsepnya memanfaatkan electricity untuk menghasilkan bahan bakar tadi. Sebenarnya elektron yang dimanfaatkan. Tapi nanti kita bahas sekilas terkait hal tersebut. Kemudian green chemistry tadi saya sudah jelaskan dan RAPP sebenarnya udah ada di level ini. Greennya bukan berarti diwarnai hijau. Kemudian penyimpanan energi. Baterai itu tidak bisa dipungkiri itu teknologi masa depan yang akan selalu terbawa. Hanya ukurannya mungkin semakin lama akan semakin rendah. Sekarang kalau lihat di Jakarta, itu ganjil genap itu udah nggak ada gunanya. Karena mobil listriknya udah di mana-mana. Mobil listrik itu dikasih plat strip biru. Jadi pada saat ganjil genap, mereka tetap boleh lewat. Toh tidak merusak lingkungan kan, dalam artian tidak memberikan emisi CO2. Jadi tidak perlu pembatasan untuk mobil listrik. Tapi dengan meningkatnya jumlah mobil listrik, ya macet tetap terjadi. Itu Pak Gubernur makin stres. Tapi pada prinsipnya adalah itu solusi sementara. Jadi harus ada solusi pengatasi kemacetan dengan cara yang lebih baik lagi, walaupun kalau macet dengan kondisi bebas CO2 nyaman-nyaman aja sih. Itu kalau kita jalan di Sudirman gitu ya, malam-malam lari yang bukan malam, rush hour. Karena ganjil genap itu diterapkannya pada saat rush hour. Dari pagi jam 6 pagi sampai jam 10 siang dan dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Nah, itu kan banyak pekerja kantor yang males kena macet, mereka lari dulu, jogging. Nah, coba bayangkan jogging di area yang macet, CO2 di mana-mana kan nggak nyaman. Tapi kalau macet, isinya mobil listrik gimana, Pak? Nggak ada masalah tuh. Secara udara kan aman-aman aja. Justru kita bisa sambil menertawakan mereka yang kena macet. Kita tetap lari nyaman di trotoarnya. Nah, itu yang bisa terjadi dengan konsep masa depan terkait penyimpanan energi. Walaupun memang baterai itu didedikasikan untuk city car. Dan nanti beberapa logistik yang sudah heavy duty, long distance, itu mungkin digunakan penyimpanan energi bentuk lain. Salah satunya adalah fuel cell. Berikutnya yang luar biasa juga adalah sebenarnya ini berhubungan dengan dulu
istilahnya FEW, F-E-W ya, F-E-W, Food, Energy and Water. Tapi energinya karena diambil oleh dekarbonisasi, maka fokusnya energi itu menjadi air quality, bagaimana kualitas udara. Tadi berhubungan yang saya singgung tadi, industri-industri diharapkan tidak merusak air, tidak merusak udara, dan juga memastikan makanan itu bisa selalu terpenuhi. Jadi swasembada terkait 3 ini selalu nyaman. Swasembada air wajar, swasembada makanan wajar, swasembada udara sekarang menjadi isu. Ya, tadi yang saya sebutkan ya, orang mau bekerja dengan kondisi yang tidak nyaman seperti itu ya memang tidak menguntungkan. Kemudian berikutnya targeted and accessible medicine. Jadi memang industri-industri obat dan kosmetik itu memang harapannya semakin maju dengan teknologi pengobatannya yang non-invasif. Jadi memang seringkali obat itu sama seperti orang-orang teknik kimia berpikirnya. Selesai masalah satu, pasti ada masalah lain. Karena itu prinsip entropi kan kayak gitu. Itu secara termodinamika kayak gitu. Hanya harapannya masalah lainnya tidak sebesar masalah utama. Gitu kan. Nah, obat pun sama kayak gitu. Kita menyelesaikan satu masalah, tapi pasti ada masalah lain yang terbawa tapi dampaknya tidak besar. Minimal setiap obat itu akan terdampak ke ginjal. Obat oral ya. Itu pasti akan berdampak ke ginjal. Hanya dampaknya sebesar apa. Kalau ginjalnya sangat sensitif, ya obat oral sesedikit apapun pasti terdampak. Karena ginjal itu akan membersihkan sisa-sisanya. Obat kan nggak mungkin kita kasih zat aktifnya ya. Kita langsung meninggal kalau dikasih zat aktif. Pasti dibawa dengan polimer encapsulatednya agar nyaman oleh tubuh. Kalau enggak, badan akan menganggap itu sebagai zat asing. Diserang sama sel darah putihnya. Dan nanti berdampak ke sistem imun tubuh kita. Kemudian circular economy. Nah, ini pun sudah proven di era APP. Saya sangat kagum bagaimana pemanfaatan teknologi terbarukan dan berkelanjutan. Jadi sustainability-nya itu benar-benar harus diangkat dari bahan baku dan produk, mengurangi limbah dan juga teknologi daur ulangnya. Jadi konsep circular economy itu seringkali nanti ditambahkan green circular economy. Dan yang terakhir material. Jadi target kasarnya masih memanfaatkan polimer, plastik-plastik berbasis polimer ya. Itu nanti dibuat yang biodegradable lah, bahkan advance material seperti material untuk elektronik, itu banyak yang sudah dalam tanda kutip ramah lingkungan. Dulu industri silika untuk semikonduktor tuh kotornya luar biasa. Tapi sekarang walaupun limbah secara neraca massa memang masih untuk membuat silicon wafer itu 100 ton bahan baku itu akan hanya menghasilkan 1/4-nya. 3/4-nya masih limbah. Tapi limbahnya lebih aman bagi lingkungan. Nah, ini mungkin yang menarik di masa depan. Selama ini kita sangat familiar dengan istilah scale up. Kita akan angkat istilah numbering up atau ada juga yang menyebutnya scale out. Jadi bukan up tapi out. Scale out dengan numbering up itu sesuatu yang sama. Konsep dasarnya seperti ini. Kita punya proses desain, dites di laboratorium, diperbesar menjadi skala pilot, kemudian digunakan di industri untuk skala produksi besar. Ini yang konvensional. Tapi dengan siklus yang baik, dia akan kembali dari full scale ini. Kalau ada masalah, kita scale down. Dibuktikan masalahnya dikaji di level pilot. Udah ketahuan lagi yang lebih spesifik, scale down lagi di level laboratorium. Dicari-cari penggunaannya, solusinya seperti apa, baru improvementnya di level proses desain. Nah, harapan berpikirnya itu seperti ini, Bapak-Bapak. Jadi, jangan berpikir trial and error. Ini theoretical di level industri yang kami harapkan. Kan Bapak pasti udah di sisi yang paling kanan ya. Udah di sini loh. Tapi setiap ada masalah di industri, jangan langsung trial and error di sini. Kenapa?
mungkin selesai masalahnya, tapi akar permasalahannya tidak diperoleh biasanya. Itu hanya seperti tambal sulam. Belum tentu akar permasalahan. Nanti gejalanya memang sudah hilang, sukses oleh Bapak dengan trial and error. Tapi bisa jadi berulang, timbul lagi, karena bukan akarnya yang terjadi. Nah, harapannya dengan mengambil S2 kerjasama ini, Bapak-Bapak bisa menggunakan pendekatan ini. Supaya yang memang diperoleh adalah akar permasalahannya, diperbaiki di level proses desainnya. Nah, dan ya memang minimal level engineer. Kalau teman-teman operator agak sulit untuk dibawa kerangka berpikir seperti ini. Itu ekspektasinya. Jadi teman-teman operator kalau mau tetap berbasis trial and error, ya tetap dikawal oleh bapak-bapak nanti. Dikawal, tapi bapak-bapak tetap pola berpikirnya harus selengkap tadi. Kalau misalnya di satu level udah selesai, ya bagus. Ternyata akar permasalahannya di level ini udah ketahuan. Tapi kalau belum, terus harus sampai ke dasar. Nah, yang penting bahwa konsep scale up ini jelas tidak linear. Kan selama ini kita memperbesar kapasitas produksi yang secara neraca massa aman, seringkali musuhnya di neraca energi. Karena neraca energi itu peningkatannya pangkat 3. Itu yang seringkali berubah. Ya. Nah, dicek lagi kan neraca energi kalau dari sisi panas hanya 3 ya, konduksi, konveksi, dan radiasi. Begitu berhubungan dengan temperatur di level radiasi itu malah pangkat 4 yang bermain. Konduksi dan konveksi digabungkan itu kuadrat atau di pangkat 3, bergantung kasusnya. Kalau neraca massa itu aman lah. Itu sebabnya ini semua akan berhubungan dengan dinamika fluida dan perpindahan panas. Oke, kalau reaksi dari sisi termodinamika di kesetimbangan, dari sisi kinetik itu yang memanfaatkan kecepatan reaksi sebagai fungsi waktu yang menjadi hal menarik. Nah, 4 yang ada di sini kalau digambarkan ke kanan, jadi pada saat kita memiliki basic proses, tahapannya seperti apa, lanjut ke membuat target reaksinya dan bagaimana pemisahannya. Lalu dilanjutkan ini mau batch atau continue. Dicek neraca massanya, kemudian bagaimana utility-nya. Nah, beberapa kasus di level laboratorium disupport dengan bantuan simulasi. Bisa berbasis software, bisa berbasis pendekatan flowsheet ya. Kita terbiasa dengan Excel untuk neraca massa dan energinya. Untuk kasus batch dan continuous model, bisa dilihat dynamic modelnya. Nanti setelah selesai buat 3D-nya. Kemudian naik ke level desainnya. Jadi ketahuan nih requirement-nya apa saja untuk menghasilkan produk, bahan baku dan produk yang kita inginkan. Kemudian dengan memahami flowsheet neraca massa dan energinya, kita bisa membuat konseptual design. Sistem reaksinya gimana, pemisahannya gimana, safety hazard-nya gimana, dan seluruh kontrol yang ada di level pabriknya seperti apa, plus perkiraan awal pembiayaan. Dari konseptual design yang sering kita kenal dengan istilah FS, masuk ke basic design. Ini fit levelnya, front-end engineering design. Dari front-end engineering design masuk ke level DED, detailed engineering design. Nanti pada saat proses integration-nya, ya semua ujung-ujungnya akan menghubungkan dari target umumnya. Dari konsep ini kita punya kebutuhan energi, kebutuhan air, emisinya. Basic design sudah per alat detail. Kalau sudah detailed engineering, ya keseluruhan sistem pendukungnya seperti apa. Itu yang selama ini kita pelajari pada saat mendesain ataupun problem solving kasus-kasus yang berbasis scale up di industri yang continue ataupun batch. Tapi ke depannya ada yang cukup menarik. Contoh, bench scale dan konsep lab scale. Kan sebenarnya ini cara awal untuk memahami teknologi baru. Misalnya, Bapak diminta untuk mengakses, oh ini ada teknologi baru yang bisa diterapkan di
RAPP, baik itu untuk pabrik pulp-nya ataupun di sisi paper atau produk-produk hilirnya. Semua pasti dicoba di skala laboratorium dan umumnya ya memang dibuatnya di reaktor-reaktor sederhana seperti ini yang mendekati kondisi ideal. Kemudian setiap teknologi baru diharapkan diuji dulu di pilot plant sebelum masuk ke demonstration plant. Ini tipikal lah. Karena biar bagaimanapun nanti kan untuk market testing, produk-produk yang disajikan di galerinya RAPP, saya cukup yakin semua dimulai dari pendekatan yang sama. Tidak langsung produksi skala besar. Jadi kalau dilihat, scale up itu pendekatannya yang kiri. Dan RAPP saya yakin menggunakan pendekatan ini. Dimulai dari bench atau lab scale, ukurannya kecil seperti ini, masuk ke pilot scale, kapasitasnya membesar, begitu masuk ke demonstration scale, yang sudah menuju commercial scale, ini banyak sekali utility yang akan bermain. Yang sebelumnya di lab scale tidak pernah terlihat, oh ini perbedaannya cuma dalam tanda kutip 2 derajat. Itu seringkali dianggap remeh. Jadi pada saat meningkatkan volume suatu alat, entah itu reaktornya, vesselnya, separatornya, dan lain sebagainya, itu konsepnya hanya peningkatan volume. Padahal seringkali ada konsep rational scale up. Jadi kita lihat transport koefisiennya masih masuk akal atau enggak. Geometrikalnya, kalau bentuknya silinder ya jangan tiba-tiba jadi bentuk bola, nanti terdampak. Nah, memang tetap ada trial and error di sini untuk memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan energi. Tapi pada saat numbering up, nanti ke depannya itu trennya akan banyak numbering up karena konsepnya modular. Contoh, pada saat scale up yang ada, ini sebenarnya kita sudah belajar terkait numbering up karena mau tidak mau jumlah alat proses akan meningkat. Tapi nanti ada satu sisi di mana kondisi itu optimum, ya lebih baik tidak dibuat lagi kalau kita mengenal dengan istilah train kan. Kalau di industri manufaktur kan istilahnya assembly line. Ada 1, 2, 3, 4 assembly line. Kalau buat kita istilahnya train 1, train A, train B, train C. Itu untuk numbering up nih. Karena satu train itu sudah sangat optimum dari sisi neraca massa dan energinya. Itu yang selama ini kita pelajari kan. Versinya seperti itu. Dan kedepannya memang akan banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena ukuran reaktor semakin lama harapannya menjadi semakin rendah dengan konsep intensifikasi proses. Jadi kalau dulu semakin besar semakin baik, nanti akan ada ukuran optimum yang di dalamnya relatif lebih kompleks dari yang sebelumnya, tetapi transfer massanya efektif, transfer panasnya efektif, bahkan nanti kasarnya reaktor batch itu bisa jadi ukurannya kecil, nanti ditambah jumlahnya, secara kapasitas keseluruhan jumlah energi yang dibutuhkan menjadi jauh lebih rendah. Itu sebenarnya target dari numbering up. Karena biar bagaimanapun isu lahan zaman dulu nggak ada masalah. Makanya scale up tidak pernah menjadi isu. Kan konsep scale up harapannya ujung-ujungnya harganya turun kan. Economic of scale. Numbering up pun sama sebenarnya. Kita ujung-ujungnya duit. Engineer tuh selalu ujung-ujungnya duit. Kita ingin semurah mungkin. Tapi pendekatan ke depannya tidak lagi scale up. Karena tidak ada isu. Eh, zaman dulu tidak ada isu lahan, tidak ada isu lingkungan. Ya seolah-olah semakin besar pasti akan jauh lebih murah. Dan trennya itu kan kalau kita ngitung di keekonomian pun selalu istilahnya 6-10 rule. Pakai pangkat 0,6 untuk ukuran. Jadi semakin lama semakin murahnya itu bentuk kurvanya tidak linear. Nah, numbering up pun nanti ke depannya akan seperti itu. Tujuannya ingin lebih murah lagi-lagi ya. Tujuan utamanya lebih murah. Nah, jadi kalau dulu secara umum, secara tradisional, ini kan pendekatannya bench lab. Misalnya level gas liquid pendekatannya 1 sampai 10
mililiter per menit. Nanti kalau udah levelnya liter per jam, naik ke skala pilot. Nanti naik lagi yang lebih besar, ini levelnya 100 hingga 1000 kalinya. Jadi biasanya kalau skala lab itu kan dibuat sangat kecil, levelnya mililiter. Skala pilot ini dibuat levelnya sebagai standar awal di satunya. Nanti kalau udah demonstration plan 100 hingga 1000 kalinya. Kenapa dari demonstration nggak langsung ke komersial? Pasti neraca energinya nggak bisa tercover. Jadi biasanya rule of thumb-nya seperti ini. Kita peningkatannya memang tidak lebih dari 1000 kalinya. Begitu ada perubahan. Jadi misalnya Bapak-Bapak skala lab sukses nih di ukuran 1 mili. Itu jangan langsung buat 10 liter. Maksimum 1 liter. Karena di situ neraca energinya masih bisa dipantau kalau ada perubahan-perubahan. Dari 1 liter naik maksimum 1000 liter. Tapi biasanya ke 100 liter dulu kalau udah level semakin besar. Jadi rule of thumb ini berlaku juga untuk level yang neraca massa ya. Ini kan volume. Kenapa? Ujung-ujungnya supaya bisa memanage resiko-resiko yang mayoritas berhubungan dengan neraca energinya. Jadi contoh sederhana di sini, awalnya dengan, ini contoh foto bioreactor. Jadi memanfaatkan sinar matahari yang sebelumnya itu sesimpel menggunakan yang biasa digunakan di industri bioteknologi. CSTR aja, ini stir tank diputar dengan beberapa sensor untuk melihat seperti apa. Kemudian setelah itu, oh ada peningkatan baru. Ini bisa ditambahkan foto bioteknologi. Jadi dikasih LED light source di dalamnya. Dipastikan juga panas-panas. Itu teknologi yang foto bioreaktor yang pertama. Kemudian yang kedua pendekatannya bagaimana? Pendekatannya membuat konsep yang sama tapi dari sisi bubble-nya. Bubble-nya diatur supaya merata, ini di B1. Kemudian di B2 sistem yang sama geometrinya diubah-ubah supaya yang awalnya lampunya di dalam sekarang lampunya dari luar. Dengan beberapa pendekatan yang ada. Nah, konsep lab ke industri yang awalnya sukses di skala lab seperti ini bagaimana mengubah ke industrinya, itu tren ke depannya yang akan cukup menarik. Ini contoh dasarnya. Tadi, karena mata kuliah ini spesifik di elektrokimia dan fotokatalisis, ini contohnya pun industri-industri yang berhubungan dengan elektrokimia. Jadi bagaimana kita ingin meningkatkan produksi, ya kenapa nggak sesimpel elektrodanya aja dibuat besar? Kan sebenarnya mikirnya bisa semudah itu ya. Dengan mengubah elektroda yang semakin besar akan semakin baik. Tapi ternyata semakin besar ini bisa dilihat spesifik electrode area-nya itu semakin turun. Semakin dibuat panjang gitu, spesifiknya malah semakin turun. Padahal active site-nya itu ditentukan oleh spesifik elektrode kan, bukan oleh panjang dari elektrodanya. Jadi, kenapa solar PV yang ada di RAPP gitu, kenapa nggak dibuat satu lempeng besar gitu sampai 1000 meter kali 1000 meter? Ya, kendala produksi jelas menjadi PR. Tapi itu ada optimasi juga. Karena dengan ukuran tertentu semakin besar malah nggak semakin efektif. Kenapa berhenti di 1 kali 2 meter? Kan rata-rata ukuran modul panel tuh sekarang 1 kali 2 meter. Ada juga yang sampai 2 kali 3 meter ada juga. Nah, concern seperti itu bisa dilihat dari sini. Sama halnya untuk arusnya. Arus yang nyaman semakin panjang ini penurunannya semakin signifikan. Jadi kita alih-alih berpikir, wah dibuat lebih besar supaya arusnya lebih banyak yang bisa diambil, kenyataannya enggak. Ini industri-industri elektrokimia yang
menunjukkan semakin panjang elektrodanya, ternyata penurunan arusnya semakin drastis. Sekarang kita lihat bagaimana electricity source factor-nya. Kalau teman-teman PLN terbiasa dengan istilah levelized cost of electricity, tapi semua teman industri udah sangat paham ya, karena tidak ada industri yang tidak membutuhkan listrik. Jadi levelized cost of electricity ini menunjukkan bahwa listrik itu akan berasal dari harga listrik ya. Ini kita sering menyebutnya harga pokok produksi, tapi untuk listrik. Dari pembangkit berbasis renewable. Kalau dilihat di sini, mengacu ke biomass, yang warna abu-abu ini fossil fuel cost range. Jadi harganya itu tidak pernah melebihi 0,2 dolar per kilowatt hour. Relatif stabil selama ini. Nah, ini membandingkan di 10 tahun ya, 2010 dan 2019, harga fossil fuel itu relatif stabil. Ini membandingkan di perubahan ya 9 tahun ini ya, bagaimana harga biomass yang terjadi malah seperti ini. Harga listriknya bukannya makin murah, malah makin mahal. Walaupun secara persentil dia turun. Geothermal ini meningkat. Hydro meningkat. Jadi, tren yang mirip seperti concern fossil fuel, kan ini 3 teknologi ini dari dulu udah ada ya. Biomass, geothermal, dan hydro itu dari dulu selalu beriringan dengan fossil fuel. Sementara yang kanan ini baru yang akhir-akhir, yang sering diklaim sebagai tadi intermittent dan location specific. Padahal ini pun sama sebenarnya. Hanya pendekatannya tadi yang saya sebutkan biomass, konsep intermittentnya berbeda, location specific ya sama. Nggak semua tempat bisa ditanami eukaliptus atau akasia kan. Tidak semua tempat bisa ditanami tanaman jarak dan lain sebagainya. Geothermal pun sama. Di padang pasir kita tidak menemukan geothermal, padahal lokasinya panas. Yang ada adalah geothermal itu selalu di tempat-tempat yang dingin. Kalau di Jawa tuh kayak di area Ciwidey, di Jawa Barat ya, itu justru daerah dingin. Itu malah banyak geothermal. Kebalikannya, minyak itu justru selalu ada di daerah panas. Lagi-lagi location spesifik. Hydro pun sama, pembangkit listrik tenaga air. Nah, dengan tren yang terbaru ini, selama 9 tahun yang ada malah penurunan. Jadi harga yang berhubungan dengan teknologi masa lalu itu meningkat. Ini konsep masa lalu itu dalam artian bersama dengan fossil fuel, teknologinya sudah relatif mature. Walaupun masih terus berkembang ya. Sementara di solar photovoltaic ini menurun drastis. Concentrating solar power ini yang memanfaatkan panasnya ya. Kalau ini memanfaatkan fotonnya. Kalau ini memanfaatkan panasnya. Kemudian tenaga angin, baik itu yang di offshore maupun di onshore, ini turun. Sekarang, apa sebenarnya yang bisa dijadikan target ke depan kalau menggabungkan dengan industri masa depan yang mengacu kepada elektrokimia? Jadi ternyata lebih dari 100.000 bahan kimia dengan 75%-nya itu didominasi oleh organik, 25%-nya inorganik, dan lebih dari 900 itu berasal dari electrochemical reaction yang dari organik itu. Walaupun yang komersial hanya 7%. Mayoritas tidak diimplementasikan, 15% terhenti di skala pilot. Dari 7% yang komersial ini yang bahan kimia yang diproduksi secara elektrokimia.
Jadi dulu kan mikirnya, oh elektrokimia kan harus ada ion-ion, ya mayoritas kation, anion itu kan alkali dan alkali tanah ya. Itu kan inorganik. Ternyata organik pun banyak yang diproduksi berbasis elektrokimia. Jadi melibatkan elektrokimia. Ini contohnya, asetoin yang diproduksi dari butanon oleh BASF. C ini komersial, P ini skala pilot, D itu akhirnya sempat komersial tapi terhenti. Dan kalau dilihat di sini, banyak sekali yang memang senyawa-senyawa yang dibutuhkan di industri yang mengacu kepada proses elektrokimia. Ini contoh lain, salicylic aldehyd dan lain sebagainya, nitrobenzene oleh Monsanto, walaupun hanya terhenti di skala pilot ya. Itu banyak yang dibuat di berbasis elektrokimia. Nah, ini mungkin yang menarik. Sedikit pengetahuan dasar terkait elektrokimia, karena mungkin Pak Hendra sebelumnya banyak menjelaskannya terkait fotokatalisis. Prinsip dari elektrokimia ini pemanfaatan external power, karena reaksi elektrokimia ini delta G-nya hampir selalu positif. Jadi kalau kita di teknik kimia seringkali berdebat dengan orang awam, maksudnya gimana? Kalau orang awam menganggap delta G negatif reaksi berjalan, delta G positif reaksi tidak bisa berjalan. Nah, itu yang salah. Delta G positif itu reaksi tidak spontan, bukan tidak bisa berjalan. Delta G negatif itu reaksinya spontan. Delta G sama dengan 0, itu keseimbangan. Jadi yang tidak spontan bukan berarti tidak bisa berjalan. Bisa, hanya tidak spontan. Makanya dibutuhkan modifikasi agar reaksinya berjalan. Nah, mayoritas elektrokimia itu bermain di sana. Makanya banyak orang yang berpikir, wah ini nggak mungkin. Gimana bisa menghasilkan hidrogen dari air? Yang ada adalah hidrogen dicampur oksigen jadi air. Reaksi elektrokimia kan kebalikannya. Kita berikan elektron agar terjadi proses water splitting. Air itu terpecah menjadi H+ dan OH- yang nanti langsung kalau secara larutan hanya menjadi ion saja, tapi dengan energi berlebih, reaksinya menjadi hidrogen dan oksigen. Peran di situ yang seringkali terlupakan. Caranya gimana? Harus ada external power source, jelas. Kemudian harus ada 2 elektroda. Elektroda yang berperan sebagai anoda dan elektroda yang berperan sebagai katoda. Untuk reaksi elektrokimia, memang anodanya ini seringkali untuk reaksi elektrolisis maksud saya, kutubnya positif. Katodanya kutubnya negatif. Tapi tolong jangan itu yang dijadikan target. Anoda itu adalah tempat berlangsungnya reaksi oksidasi, katoda itu tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Itu nggak pernah berubah. Sementara kalau positif negatif, kalau reaksinya elektrolisis benar. Kalau reaksinya galvanik, baterai misalnya, anodanya jadi negatif, katodanya jadi positif. Kan berkebalikan. Jadi lebih baik diingatnya anoda itu tempat berlangsungnya reaksi oksidasi, katoda itu tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Nah, ini contoh bagaimana industri elektrokimia ini bisa menghasilkan methoxylation of furan. Jadi ini ada furan, tujuannya ingin nambahin metil. Caranya di gimana? Diambil elektronnya. Jadi dia tereduksi menjadi metil, teroksidasi menjadi metil, metil menghasilkan methoxylation of furan. Jadi elektronnya diambil,
untuk menghasilkan kation yang radikal. Terjadi proses oksidasi, proses adisi karena metilnya masuk, dan juga mensubstitusi yang sebelumnya gugus karbon ini berkoneksi dengan H, langsung koneksinya dengan O dan metil. Ini komersial dengan kapasitas produksi 100 ton per tahun. Industri lain misalnya yang memang produknya berada di sisi katoda, yaitu sintesis dari adiponitril. Ini besar sekali industrinya, 3 kali, ini 300.000 ton per tahun. Konsepnya gimana? Dari yang gugus ganda seperti ini, bisa dibuat parafinik, jadi gugus tunggal, karbon bergugus tunggal seperti ini. Jadi tereduksi langsung dan berlangsung di salah satu elektroda. Nah, yang menarik kalau di tengahnya kita pasang membran, ini produknya tidak akan berpindah ke kiri, jadi seringkali hasilnya itu tidak perlu effort berlebih untuk pemisahan. Beberapa kasus ditambahkan elektroda reference di sini, tujuannya untuk memastikan kondisinya selalu stabil. Listriknya itu tidak overshoot, tidak ada overpotensial berlebih. Dan memastikan solventnya harus menyesuaikan ya. Organik mayoritas non-aqueous. Jadi selama ini kan kita selalu berpikir yang namanya reaksi ini hanya terjadi di sisi larutan yang larut di air, reaksi elektrokimia. Ternyata tidak. Solventnya bisa larutan organik, tapi syaratnya memang harus bisa bereaksi dengan elektrolitnya. Jadi harus ada elektrolit yang berperan di sini. Contoh ya, contoh sederhana. Air murni. Air murni itu hanya sebagai solvent. Air murni itu aqua demineralized ya, yang sudah melewati kation dan anion exchange membrane. Resin penukar ion positif dan negatif. Itu aqua DM. Dia berperan sebagai solvent. Tapi kalau kita tambah garam, tambah sedikit asam, sedikit basa, dia berubah jadi elektrolit. Jadi asam, basa, dan garam itu perannya sebagai supporting electrolyte yang memang meningkatkan konduktivitas. Makanya sebenarnya kalau ada air murni, kita nggak akan kesetrum. Tapi begitu ada sedikit asam, sedikit basa, ataupun garam, karena menjadi mengandung ion, itu kita bisa kesetrum. Contoh sederhananya, baterai 9 volt, ya. Baterai 9 volt kalau ditempelkan di lidah, itu bisa kesetrum, Pak. Karena air ludah kita itu bisa berperan sebagai elektrolit. Oke. Kemudian, nah ini industri yang berbasis elektrokimia. Industri yang paling terkenal adalah industri aluminium. Jadi kalau menggunakan teknologi konvensional, dari alumina menjadi aluminium, dengan mengandalkan thermal, wah itu delta G-nya sangat-sangat positif. Jadi harus temperatur yang sangat tinggi. Tetapi dengan memanfaatkan elektrokimia, walaupun temperaturnya masih tinggi di sekitar 1000 derajat, ini yang terjadi adalah aluminanya dicampur dengan cryolite, jadi lelehan di 1000 derajat ini. Titik didihnya alumina menurun. Titik lelehnya menurun, sehingga lelehan ini dapat dengan mudah di anodanya bisa menghasilkan reaksi CO2, di katodanya bisa mereduksi alumina menjadi aluminium. Jadi karbonnya teroksidasi, aluminanya tereduksi. Maka di sisi katoda kita akan memperoleh
logam aluminium dengan arus yang relatif rendah 1 ampere per cm persegi dan tegangan hanya 4,3 volt. Oh, kok tegangannya besar 4,3 volt? Iya, walaupun secara teori hanya 1,16 volt. Jadi memang banyak sekali energi yang harus dikeluarkan untuk melawan sisa-sisanya tadi. Makanya delta G yang sangat positif tadi bisa berlangsung dengan energi yang lebih murah. Industrinya di Indonesia ada di Inalum ya. Itu sebabnya harus ada listrik besar, makanya sampai dibuat pembangkit listrik tenaga air di PLTA Asahan. Industri lain, industri klorin. Ini kalau di Indonesia di Asahi Mas. Yang dilakukan adalah garam yang terlarut di air, ini brine. Nah ini pun tricky. Garamnya nggak bisa pakai garam air laut langsung. Karena di air laut itu masih mengandung banyak garam-garaman lain seperti KBr, KCl, NaBr, dan lain sebagainya. Bahkan iodium pun banyak. Jadi seringkali menggunakan garam tambang. Sedihnya memang masih impor, entah dari India ataupun dari Australia. Apakah garam yang berasal dari tambang garam rakyat tidak bisa digunakan? Bisa, tapi effortnya harus lebih. Petani garam ya. Petani garam kita tuh harus bisa memurnikan lebih baik lagi. Nah, gas klorin ini yang digunakan untuk bahan baku monomer PVC. Jadi nanti dari gas klorin direaksikan dengan vinil untuk membentuk VCM, vinyl chloride monomer. Vinyl chloride monomer nanti dipolimerisasi menjadi PVC. Istilah dagangnya paralon. Itu lagi-lagi menggunakan prinsip elektrokimia. Jadi mendapatkan NaC. Konsepnya nanti garam tadi dilarutkan di air, kemudian direaksikan dengan arus hanya 200 mA. Kalau ini kan 1 ampere. Ini 200 mA pun sudah terbentuk di temperatur sekitar 80 derajat. Dan seterusnya di sini bisa dilihat berbagai pendekatan yang umum. Ini yang hipoklorit yang tadi saya sebutkan ya. Ini banyak digunakan untuk biosida skala besar minimal untuk di kondisi-kondisi cooling water. Bisa untuk perklorit, persulfit, permanganat, klorin, manganis dioksida, atau yang tren terbaru elektrolisis air, serta ozonisasi. Nah, yang menarik di Indonesia ini sudah mulai menggunakan konsep kawasan ekonomi khusus. Jadi membuat kawasan industri yang memang didedikasikan untuk industri-industri tertentu dari mulai Lok Semawe, Seimengkei, Galang Batang di Riau, kemudian di Banyu Asin, di Musi Banyu Asin ini KEK Tanjung Api-Api, udah beroperasi sekarang ya. Kemudian di Bangka Belitung, di Tanjung Galayang, di Kutai Timur, di Palu, di Bitung, di Morotai, di Sorong, yang Mandalika ini sudah beroperasi, bahkan yang di Malang pun ini udah siap beroperasi, dan juga di Tanjung Lesung. Nah, ini tadi yang saya singgung, bagaimana industri kloralkali dan PVC itu menggunakan prinsip yang sama. Polimer-polimernya diserap di sini langsung dengan memanfaatkan garam NaCl dari garam tambang untuk menghasilkan gas klorin. Gas klorinnya dibuat sebagai bahan baku PVC. Kalau peleburan aluminium
Ini pun cukup menarik ya, ini bisa dapat aluminium seperti ini. Karena listriknya sangat besar sampai dibuat PLTA khusus. Ini air ya yang dibendung, ini bendungannya. Ini lokasinya di PLTA Asahan. Yang listriknya sengaja didedikasikan untuk industri ini. Di tahun 76. Ini luar biasa breakthrough-nya. Kemudian industri lain yang paling banyak juga, kalau di Jawa ini sangat terkenal. Industri electroplating. Yang seringkali memberikan limbah sangat signifikan ke Sungai Citarum sekitar 2 hingga 3 tahun yang lalu. Jadi untuk plating-plating, nickel plating, copper plating, ini tidak harus yang logam mulia ya. Itu kan banyak digunakan untuk keperluan tahan aus dan lain sebagainya. Zinc plating. Ini contoh bagaimana chrome yang untuk industri otomotif ini sangat banyak digunakan, atau zinc plating yang sering digunakan untuk tahan korosi. Ada yang targetnya tahan aus, tahan korosi, atau sekedar estetika. Sedikit bahasan terkait industri kloralkali. Jadi ini pengetahuannya tadi saya sebutkan industrial salt yang memang harapannya murni didominasi oleh NaCl. Kemudian ini masuk ke sini, ke salt dissolver. Ini salt dissolver ini harapannya hanya untuk sekedar melarutkan, kemudian yang tidak terlarut difilter, masuk ke dalam sel elektrolisis, memanfaatkan ion exchange membrane. Biasanya ini membrannya kation. Jadi nanti yang terjadi di sini membrannya NaCl yang murni, yang sudah tidak banyak pengotor KBr, KCl, NaBr, Ki, NaI, dan lain sebagainya. Itu mayoritas NaCl masuk ke sini. Kemudian bereaksi akan menghasilkan gas Cl2. Jadi karena ada membran, Cl2-nya jadi relatif murni. Kemudian di sisi lain ini hanya air saja, distilled water, yang nanti ketemu sama Na yang dari sebelah kiri tadi. Ini kan NaCl yang diambil hanya Cl2-nya saja, Na plus-nya itu nyebrang. Ketemu sama air menghasilkan NaOH. Jadi airnya bereaksi menghasilkan OH- dengan produk samping gas hidrogen. Nah, gas hidrogen ini produk samping. Tapi akhirnya karena hidrogen ini kualitas tinggi, ya bisa dijual ataupun dimanfaatkan internal untuk bahan bakar. NaOH-nya ini awalnya rendah, hanya 32% untuk mendapatkan NaOH murni yang bisa dijual. Karena kalau cair itu NaOH-nya harus 48%, jadi dari 32 ke 48 harus menggunakan triple effect evaporator. Jadi diuapkan, uapkan, maka diperolehlah NaOH yang levelnya di 48%. Beberapa dialirkan ke flake unit untuk mendapatkan NaOH di 98%. Ini yang dilakukan oleh mereka. Secara teknologi tidak hanya membran ini, ada juga teknologi yang berbasis diafragma. Kalau di diafragma itu Na plusnya bisa ke kanan, OH minusnya pun bisa ke kiri. Jadi ini bolak-balik. Kalau merkuri ini tengahnya pakai merkuri tidak menggunakan membran, atau joint proses menggabungkan modifikasi membran diafragma dan merkuri. Nah, walaupun kebutuhan di sini rendah, hanya minus 2,19 volt, tapi kenyataannya itu dibutuhkan sampai 3 volt. Karena apa? Karena banyak sekali yang harus dilawan. Dari konsentrasinya, lawan membrannya, sehingga reaksi ini baru bisa berlangsung kalau diterapkan di 3 volt. Walaupun kebutuhannya hanya 2,19 volt. Jadi realnya itu kurang lebih seperti itu. Kemudian eh, ini saya rencananya akan membahas langsung saja semua, kemudian nanti sisanya tugas mandiri saja ya, biar perkuliahannya nggak terlalu lama. Kasihan nanti bapak-bapak weekendnya terganggu.
Walaupun semoga weekendnya bermanfaat ya. Ya, Pak. Oke. Nah, di industri klor-alkali ini, sel yang tadi disebutkan di 3 volt tadi, itu kalau per sentimeter persegi kecil, tapi kalau sudah per meter persegi itu levelnya 7 kilo ampere. Besar sekali. Jadi bisa dibayangkan kebutuhan energinya itu 2 megawatt hour untuk setiap metrik ton NaOH-nya. Dan biasanya ini hanya berlangsung 4 tahun karena bergantung kepada membrannya. Membrannya umurnya biasanya 4-5 tahun. Per elektroda itu ukurannya sekitar 2,7 meter persegi. Jadi 0,9 kali 0,9 ini. Nah, ini memang sebagai industri elektrokimia terbesar, klor-alkali ini. Dan ini memang klorin dan caustic sodanya bisa dipakai di mana-mana nanti. Bisa untuk adesif, plastik, pestisida, dan lain sebagainya. Nah, beberapa yang menggunakan merkuri ataupun menggunakan diafragma, ini memang pemanfaatannya kalau dibandingkan dengan yang berbasis membran, ini masih boros. Membran ini cukup signifikan bisa mengurangi hingga 30% kebutuhan energinya. Jadi ini terus berkembang ya. Semakin canggih membrannya nanti semakin kebutuhan energinya semakin lama semakin rendah lagi. Nah, kalau tren hingga 2030, ekspektasinya memang Asia Pasifik ini selalu mendominasi. Bahkan pulp and paper pun ikut terlibat di sini industrinya. Memegang cukup besar di sini kalau dilihat dari warnanya. Dan menariknya, marketnya ini CAGR-nya 4,4%. Yang setara di 2030 itu setara dengan 100 billion dollar. Nah, ke depannya trennya gimana? Jadi harapannya ini sekaligus untuk mereduksi CO2 emission. Jadi pada saat menghasilkan klorin digunakan untuk mereduce CO2 emission. Tidak hanya sekedar menghasilkan TL2 dan air saja. Trennya akan seperti itu ke depannya. Jadi produknya nanti caustic sodanya memang sebagai target utama. Ada juga yang menargetkan ke klorinnya. Sisanya soda es dan yang lainnya. Selama ini ya mereka selalu mendominasi ya. Dow, Solvay, Tata Chemicals, itu selalu mendominasi. Industri berikutnya yang cukup menarik berbasis elektrokimia ini adalah industri aluminium. Nah, kalau dilihat ini orangnya ukurannya segini nih. Industrinya sangat besar. Bisa dilihat nih, sebesar ini. Jadi, sebelum konsep elektrolisis aluminium itu terpaksa dibuat dari alumina yang direduksi secara termal. Jadi harganya nggak jauh beda dengan silver. Bayang ya, kalau kita punya kusen di rumah harganya sama dengan harga perhiasan yang dipakai di ini. Jadi kalau gitu ya sekalian aja kusennya buatnya dari silver. Ngapain dari aluminium di kantor-kantor tuh kalau harganya semahal itu. Sekarang bisa sangat murah, 400 kali lebih murah dibandingkan silver dengan teknologi ini. Dan ini benar-benar CO2 intensif industrial. Ini memang karena elektrodanya masih menggunakan elektroda karbon yang terkonsumsi menjadi CO2. Jadi industri ini kontribusinya 2,5% dari CO2 emission di dunia. Dengan energy cost-nya 30% dari total production cost. Kira-kira dengan kondisi yang ada saat ini, supaya bisa diklaim untuk menurunkan CO2-nya, kayak gimana, Pak?
Kan mau nggak mau harus pakai karbon. Tapi kita harus mengejar konsep green. Harus bangun Sama. chlor-alkali dia, Pak. Nggak usah apa, kita main di karbonnya aja. Karbonnya selama ini menggunakan coke. Nah, kita basisnya biomasa, tapi kan nggak bisa biomasa langsung diperankan sebagai elektroda. Jadi harus ada treatment dari biomasa tadi supaya masuk ke level coke. Karena harus bisa menghantarkan elektron. Kalau biomasa kan jadinya nanti areng kalau treatmentnya nggak benar. Areng itu tidak bisa menghantarkan elektron. Yang bisa itu grafit, pensil tuh. Jadi Bapak kalau ada pensil karbonnya, kemudian nyolokin ke stop kontak, pasti kesetrum, Pak. Jadi jangan dilakukan. Tapi kalau areng, Bapak colokin ke stop kontak, nggak akan kesetrum. Nah, kan sama-sama karbon, tapi kok bisa beda karakteristiknya? Ya itulah yang menarik, karena susunan unsurnya berbeda. Jadi struktur kristalnya berbeda antara arang dan struktur kristal dari grafit, walaupun sama-sama C. Nah, di industri ini C-nya harus grafit, nggak bisa arang. Memang paling mudah menggunakan karbon tambang dari hasil penambangan perut bumi. Tapi bukan tidak mungkin dari biomasa pun bisa, hanya perlu treatment khusus. Kalau sudah bisa sukses dari biomasa, kan CO2 yang keluar mirip seperti konsep siklus karbon tertutup. Jadi ke depannya seperti itu. Nah, ini tugas mandirinya karena ini, Pak. Jadi bandingkan industri aluminium ini, jika karbonnya ini tugasnya sama untuk semua, tapi saya sampaikan di awal ya. Ini saya akan meriksanya menggunakan Turnitin. Jadi tolong kalau mau sama satu sama lain jangan lebih dari 20%. Oke. Jadi Bapak boleh bekerja sama. Tugasnya adalah membandingkan industri aluminium ini yang berbasis karbon dengan industri Bapak yang menggunakan full karbon, berapa CO2 emission yang bisa dihemat. Jadi Izin diulang, Pak. ya, jadi tugasnya itu kalau menggunakan karbon seperti ini kan langsung CO2-nya terbuang. Kalau karbonnya diganti dengan biomasa, cari via internet atau apapun, berapa persen biomasa yang bisa dilibatkan untuk menghasilkan karbon elektroda, karbon grafit. Apakah bisa 100% atau masih hanya 90%-nya atau 80%-nya. Jadi sisanya mau tidak mau tetap berupa CO2 emission kan. Itu industri aluminium. Tugasnya dibandingkan dengan industri yang ada di Bapak. Konsepnya cukup mengambil satu unit saja. Misalnya yang berhubungan dengan energi ya. Misalnya di boilernya atau apapun itu, emisi CO2 yang tidak berasal dari biomasa. Jadi saya ingin membandingkan dua industri. Satu industri konvensional berbasis elektrokimia. Kemudian yang kedua industri yang sama tapi elektrodanya diganti berbasis biomasa. Yang ketiga industri di RAPP yang berbasis energi yang memanfaatkan biomasa tapi tidak bisa 100%. Teknologi apa yang tetap mengeluarkan CO2 emission di RAPP? Silakan pilih cukup satu unit. Misalnya, boilernya tetap harus dipancing dengan fossil fuel. Itu salah satunya.
Atau industri lain yang memang tetap menghasilkan CO2, unit lain yang tetap menghasilkan CO2, tapi bukan dari biomasa. Apapun itu. Kalau misalnya unit steam methane reforming boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh dong, jelas. Kan metannya dari biogas. Enggak, Pak. Metannya dari gas alam, Pak. Nah, itu. Nah, nanti bandingkan juga hal yang sama, Pak. Jadi kalau dari gas alam, bisa nggak diubah jadi dengan biogas? Nanti penghematannya bisa berapa banyak? Oh, oke, 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 Seperti Pak. itu. Jadi prosentase aja Berat- ya, penghematannya itu dalam bentuk prosentase. Berarti ini kan tadi ada 3 tugas, Pak. Kami pilih salah satu Tugas, atau bukan. tiga-tiganya ya? Jadi semua Oh, dikerjakan dalam artian yang pertama itu aluminium pada saat karbonnya menggunakan karbon grafit diganti dengan karbon biomass. Itu oke, bisa penghematannya berapa? oke. Itu case pertama. Case kedua, lakukan hal yang sama tapi untuk industri Bapak. Kalau tadi saya kan ngambil kasusnya industri aluminium. Itu wajib, semua harus ada. Nah, kalau yang case kedua itu di RAPP, ada unit apa yang masih memanfaatkan fosil fuel. Contohnya tadi misalnya Pak Heru ambil tadi eh, steam steam methane reforming ya. Hmm, Nah, SMR tadi dapatkan berapa besaran CO2-nya, CO2 emission-nya. Nah, kalau itu diganti dengan biogas, itu harus dicari tahu dulu apakah bisa 100% atau enggak. Harus ada literatur hmm, pendukungnya. oke, oke. Jadi harapannya itu jangan modifikasi. Dengan alat yang sama, boleh Tapi nggak langsung diganti diganti? bahannya gitu. Ya, Hmm, kalau boleh, berapa persen boleh terlibat? Contoh kenapa co-firing saat ini mentok di 20%? Ya karena nggak bisa dibakar nanti kalau 100% diganti. Dengan co-firing batu bara dengan biomasa, sekarang kan mentok di 20% tuh. Karena tanpa modifikasi, alatnya harus, apa, batu baranya nanti nggak bisa nyala lagi kalau biomasanya terlalu banyak. Concernnya itu. Jadi saya ingin mengajak di tugas ini tuh, bapak-bapak berpikir bahwa nggak semua bisa langsung diganti green loh. Semua ada batasan-batasannya. Nah, itu cari tahu batasannya karena apa dan berapa besarannya. berarti 2 tugasnya ya, Pak ya. Yang Dua, tadi dua. bandingkan Yang dengan satu ini aluminium. contoh untuk Hmm, aluminium berbasis elektrokimia. Yang satu lagi diserahkan, tapi harus ada industri yang memang digunakan di RAPP. Cukup oke, satu oke, unit Pak. saja. Baik. Pak, Ya, izin bertanya, Pak. ya, Kalau misalnya di industri RAPP, contoh nih di power boiler, kita kan ya, ada power boiler yang desainnya memang full khusus untuk bakar batu bara. Nah, ya. itu gimana, Pak? Kalau Nah, memang ya udah itu dari makanya dasar cari di sononya, literatur, Pak. Bagus, bagus, oh Pak. gitu. Jadi cari di literatur, kalau yang desain khusus full batu bara, itu bolehnya di co-firing dengan biomasa biasanya di batas berapa, tanpa modifikasi apapun. Pasti bisa Walaupun kok, tidak Pak. tersedia fasilitasnya di sana ya, Pak. Ya, ini seolah-olah batu baranya cuma dicampur aja dengan biomasa. Kan pasti ada batasannya, jangan-jangan hanya 1%. Tapi harus ada literatur pendukungnya, tanpa mengubah, tanpa memodifikasi apapun. Baik, Nah, Pak. dengan nambah 1%, nanti CO2-nya akan berkurang berapa? Dan biomasanya biomasa yang memang tersedia di RAPP ya. Jangan Ya, ngadi-ngadi biomasanya tiba-tiba ngambil bonggol jagung gitu. Atau ternyata ada juga di RAPP bonggol jagung. belum ada, Pak. Nah, gitu. Jadi tolong tetap menyesuaikan. Tapi bagus tuh contohnya tadi. Jadi desainnya memang khusus untuk batu bara, cari di literatur tanpa mengubah apapun, apa yang bisa digunakan. Nah, nanti kalau misalnya nggak nemu unit lain, misalnya unit lain sekarang SMR ada, batu bara ada, apa lagi misalnya. Kalau misalnya ternyata nggak ada lagi, ya tinggal divariasikan biomasanya aja.
Supaya kan nggak boleh sama satu sama lain. Dari 5 orang ini nggak boleh sama. Unitnya boleh sama, tapi variasinya beda boleh. Tapi kalau yang aluminium itu sama ya semua. Karena saya justru ingin melihat yang aluminium itu pemahaman dasarnya. Bahwa industri yang jangan berpikir semua industri yang sudah mentok, wah ini nggak bisa diapa-apain lagi menghasilkan CO2. Tetap masih bisa loh. Tapi memang masih ada batasannya. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau kasarnya soal nomor 1 itu, cari di literatur sebanyak apa biomasa masih bisa terlibat agar bisa menghasilkan elektroda dengan konduktivitas yang sesuai. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, lakukan hal yang sama tapi dengan industri yang ada di RAPP tanpa memodifikasi apapun. Jadi kalau untuk metan, ya mau nggak mau pembandingnya dengan biogas kan. Kalau untuk batu bara, ya dengan biomasa. Nah, biogas pun nanti bisa ganti-ganti. Misalnya, ada landfill gas nggak di sana? Di RAPP. Kalau biogas kan ada ya. Pernah Landfill-nya ada, Pak. dicanangkan, ya, pernah dicanangkan tapi belum Ya nggak final, apa-apa, Pak. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ya minimal ada potensi untuk mendapatkan landfill gas di sana. Tapi kan Bonggol Jago nggak ada gitu maksud saya. Jadi tolong jangan yang tidak mungkin di sana. Konsepnya seperti itu. Ya, jadi Kalau sama-sama steam methane reforming boleh, tapi sumber gasnya dibuat berbeda. kalau sumber gasnya dari hasil misalnya dari kita kan boilernya ada pakai biomasa, Pak, kan kemungkinan bisa Tuh. jadi syngas juga kan. Dari situ bisa Nah, juga boleh. berarti, Pak. Ada gasifikasinya. Di sini yang belum ada, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi eh, dari biomasa yang ada, kalau menggunakan gasifikasi, hasilnya nanti seperti apa? Nah, Iya. hasil gasifikasi tadi, itu kan kontribusi CO2-nya tetap ada tuh. Tapi CO2-nya bisa diklaim aman. Hidrogennya berarti nanti harus disesuaikan. Kan energinya beda. Metan Iya, dengan hidrogen beda. beda. Jadi ini hitung-hitungan kasar aja pakai Excel, tapi runut. Jadi saya bisa memahami, oh hidrogen ini setara dengan kebutuhan metan sekian. Jadi jumlah biomasanya kan meningkat sekian. Tapi jangan terlalu stokiometri ya, harus ada efisiensinya loh. Nanti semua dianggap sempurna. Dari biomasa, tergasifikasi sempurna. Kita kan engineer ya, apalagi udah level S2. Minimal memanfaatkan konsep efisiensi. Bahwa setiap perubahan selalu ada efisiensi. Silakan, apalagi pertanyaannya? Berarti filenya dikumpul dalam bentuk apa, Pak? Filenya dalam bentuk PPT aja, PowerPoint aja. Nggak usah laporan. Jadi nanti buat skematik neraca massa, kasus 1 keluar sekian, kasus 2-nya jadi sekian, asumsi perhitungannya seperti apa. Block flow diagram juga boleh. Ada pertanyaan lain? Paham ya? Dikumpulkannya kapan jadinya, Pak? Minggu depan. Di Dikumpulkannya minggu EduNext, depan. Pak ya? Iya, di EduNext. Nanti disiapkan oleh Pak Hendra. Baik, Pak. Pak, Oke. satu lagi Ya, pertanyaan, Pak. Berarti terkait yang data-data di RAPP, berarti kita boleh juga di-mix dengan data aktual gitu ya, Pak? boleh, boleh. Bahkan Ya, itu dalam lebih menguntungkan kan nanti buat Bapak. Jadi kalau misalnya tiba-tiba atasannya ada yang nanya, oh pernah dikaji kok, walaupun masih sangat
singkat gitu, Iya, bahwa ada berarti potensi untuk itu. berarti maksudnya dengan efisiensi boiler pun kita ambil angka yang aktual, misalnya di Iya, betul. 70%, Tapi ditulis 75 ya. itu. Jadi kalau dari referensi ditulis referensinya apa, kalau data aktual ditulis dalam kurung ini data dari pabrik atau plant yang mana gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi tolong setiap data jangan data yang datang dari langit ya. Ada acuannya semua. Pak, kalau misalnya gini Pak, kan Ya, kita di sini ada chloralkali plant juga gitu. oke. Kalau siang kan misalnya kita pakai energi dari apa eh, listrik yang dari panel surya gitu. Betul. Kalau kita bandingkan antara panel surya dengan menggunakan eh, listrik yang sekarang dari boiler kan sebagian juga ada pakai batu bara gitu. Gitu bisa nggak Pak? Ah, boleh, boleh. Pokoknya kita ingin menunjukkan bahwa teknologi konvensional yang selama ini menghasilkan CO2 itu seperti apa. Ini untuk tugas 2 ya. Tugas 1 tetap yang aluminium ya. Ya, iya benar Ya, Pak. kalau tugas 2 itu selama ini di RAPP yang masih menghasilkan CO2 emission dari fosil itu dijadikan sebagai base case-nya. Kemudian usulan bapak-bapak apa supaya bisa mereduksi itu. Hmm, Misalnya listriknya menggunakan PLTS. Kan kita bisa klaim dong, oh berarti kebutuhan CO2 emission-nya bisa berkurang berapa persen. berkurang, benar-benar Iya, Pak. Berarti kayak gitu bisa juga ya Pak boleh, ya? boleh, boleh. Oke. Karena memang konsepnya itu, memahami industri ke depan sangat concern terkait CO2 emission dari fossil fuel. Tapi harus Baik, dihitung, jangan hanya asal-asalan. Oh iya ini bisa enggak, berkurang. benar Ternyata ya nanti Pak. Tapi kan berkurangnya dia cuma, intermittent aja Pak. iya nggak apa-apa Pak. Oh iya hitungannya, saya lupa. Hitungannya ton per tahun ya. Oh, baik Pak. Pokoknya per tahun, jangan per hari nanti Hmm, nggak kerasa. baik. Per tahun. Jadi sesuaikan dengan apa hari operasinya. Sesuaikan dengan itu. Oke, ada pertanyaan lain? Paham ya tugasnya ya? Kita lanjutkan. Singkat kok. Ini jangan khawatir kalau bapak-bapak ingin segera beraktivitas yang lain. Nah, ini yang cukup menarik. Nah, ini mirip sebenarnya saya baru mau menceritakan yang tadi Bapak sampaikan. Kalau listriknya berbasis batu bara, ini bisa dilihat nih CO2 emission-nya segini. 17,8 dari reaksi dan dari carbon anode baking-nya. Kalau menggunakan listrik berbasis PLTA, turun nih CO2 emission-nya segini. Mirip kan seperti yang ditanyakan Pak Heru tadi. Itu sebenarnya yang ingin saya Ya Pak. tekankan. Bahwa industri masa depan itu selalu memperhitungkan CO2 emission. Nah, kita fokus di sana. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari manajemen, ada yang pernah ngitung ini nggak? Nah, kan minimal tahu lah, walaupun masih hitungan kasar. Seperti itu sih ekspektasinya. Jadi ekspektasinya nanti hasilnya itu menunjukkan seperti ini. Cuma kalau ini kan basisnya hydroelectric plus carbon anode baking-nya ekspektasinya ini apa namanya bukan berbasis grafit tapi sudah berbasis biomasa. Kenapa ini masih keluar CO2 emission-nya? Ya karena nggak semua biomasa itu bisa digunakan. Itu yang cari di literaturnya. Oke, industri berikutnya adalah electroplating. Electroplating itu dari sisi anodanya nanti dia yang teroksidasi menjadi ion, ionnya kemudian tereduksi di objek yang mau di platingnya. Contohnya misalnya ini baut-baut yang mau dilapis chrome. Seringkali yang jadi isu selalu berhubungan dengan toxic waste-nya. Itu memang luar biasa. Ini kita lihat bersama ya. Suaranya masuk nggak, Pak? Enggak, Pak. Nggak ya? Tidak, Pak. Baik.
Kita share ulang tapi dengan suara. Windows include sound. Lapar, Masuk. tapi kepepet harus bangun Masuk, tenda. Pak. Masih iklan tapi. Metals are used in demanding service environments, which gradually erodes their characteristics and negatively impacts their performance in service. These characteristics of metals are something that makes metal plating one of the most used technologies in the world. Manufacturers use different metal plating finishing to improve the aesthetics of metal products and enhance functionality. Metal plating remains a practical choice for post-production finishing, and it has also become one of the most crucial aspects of modern technology. This video explains the metal plating surface finish, how it works, and also detailing the essential elements of this technique. Welcome to James Sword Research Channel. Endeavor to watch till the end for better understanding, and if you find the video useful, like and share the video, also subscribe to the channel, and turn on notification for more contents. What is metal plating process? Metal plating process is a manufacturing process in which a thin layer of metal coats a substrate. It involves creating the outer coating with copper, nickel, chromium, or any other metal that has resistance to corrosion and improve its appearance. It is usually done by immersing the metal in an acid solution with an anode electric current and cathode. Steps for metal plating process. The metal plating process is a long process which comprises several steps, from pre-treatment to post-treatment. The first necessary step is cleaning, where the surface is properly cleaned to make it free from contaminants. Acid cleaning can be done if required. Properly rinse the metal after completing the first step. Next to rinsing is to choose the plating method. After achieving the desired deposition on your products, post-treatment cleaning is necessary. You have to rinse properly with water after plating. Chemical rinsing is essential, as it makes sure that the parts become resistant to rust. Types of metal plating processes or techniques. There are three major metal plating techniques used in different industries. They are 1. Electroplating or electrolytic plating. It is a metal plating process that involves electric currents in an electrolyte solution to dissolve charged metal particles. The process uses electrical current to drive the chemical reaction by reducing metal ions, which enables control of the plating process. It has two terminals known as electrodes that are immersed into an electrolytic solution that connects to a power source. In the process of electroplating, positively charged metal ions, anode, are dissolved in the solution. The metal to be plated is the cathode, which is negatively charged side of the electrode. When electricity flows in the solution, the electrolyte split metal atoms from the anode that gets deposited on the workpiece, thereby enhancing the chemical, mechanical, and physical properties of the workpiece. It also provides even coating on the plated metal. 2. Autocatalytic or electroless plating. This is a method of plating without the need for an external power source. It is a much simpler and cost-effective alternative to electroplating. Electroless plating involves plating the material using an aqueous solution and then depositing it on the workpiece. It involves a chemical reaction that facilitates metal atom reduction. Electroless plating is suitable for hard surface components with excellent corrosion resistance. This makes it a great choice for marine and oil industries. 3. Immersion plating. Immersion plating process involves immersing a metal into a chemical compound that contains metal ions of a noble metal. Metals that are chemically inert are considered noble metals, e.g. silver, platinum, gold, etc. Immersion plating produces a thin layer of plating that is followed by the plating process ceasing. Immersion plating is a great choice for industries that are looking forward to creating a metal surface with improved resistance to corrosion. Methods used for metal plating. There are different types of metal plating methods to employ when plating a substrate. These include 1. Barrel plating. This process occurs in a closed barrel.
The rotation causes the substrate inside the barrel to tumble, which makes it easier to apply the coating metal uniformly. The process is used when electroplating smaller parts, or there is a lower level of processing requirements. Therefore, engineers adopt this type to create a superior substrate appearance and enhanced corrosion resistance. 2. Rack plating. In this method, the metal that would be plated is hung on a rack or frame. It is a versatile method that provides control over rinse water and drag-out rates. 3. Manual plating. In manual plating, everything is performed by an experienced technicians. It is used for small batch plating. 4. Automated plating. This plating method can be completely automated, or it can be semi-automated. In the case of complete automation, the technicians only needs to rack and unrack during the operation. While in the case of semi-automated process, the technician requires manual control of the rails and hoists. Factors to consider for metal plating surface. They are: 1. Metal surface finish. 2. Pre-plate material condition. 3. Thickness tolerance. 4. Thread inclusion. Chemicals and coatings used for metal plating. Different chemicals and coatings are used in metal plating process to improve the results and increase the stability. They are categorized as follows. 1. Acids and base use. They include HCl and caustic. 2. Coatings that can be used include zinc, chromium, nickel, copper, cadmium, silver, gold, tin, rhodium, etc. 3. Solvents used include trichloroethylene, tetrachloroethylene, benzene, methylene chloride, etc. Advantages of metal plating. 1. Improved corrosion resistance. 2. Decorative appeal. 3. Increased solderability. 4. Enhanced hardness. 5. Reduced friction. 6. Altered conductivity. 7. Enhanced paint adhesion. 8. Increased magnetism. Disadvantages of metal plating. 1. The plating can chip and crack in specific environment due to wear. 2. The metal plating process can be lengthy, compromising a component specifications. Application of metal plating. Several industries use different metal plating finishes to the best of their products. Oke, kita lanjutkan ya Pak ya. Specifications. The following are some of the major industries where metal plating is applied. Masih ada 1. ternyata Mak. Aerospace. Saya kira 2. udah selesai. Automotive industry. 3. Dental and medical. Udah, nggak penting gitu. Nah, kalau tadi CAGR-nya sampai 4%, kalau ini CAGR-nya memang hanya 2,89% ya. Tetapi ini cukup menarik juga. Kenapa? Karena peran dari industri ini tidak akan pernah habis. Kedepannya semua mechanical, bahkan sudah berbasis mobil listrik pun tetap aja akan selalu ada moving part yang mau tidak mau tidak bisa mengandalkan gelondongan. Tipikalnya supaya efektif itu berbasis industri pelapisan. Itu akan menjadi sangat murah. Nah, industri berikutnya ini adalah industri masa depan yang mayoritas masih didominasi oleh skala lab dan pilot. Jadi kuncinya di solar. Kenapa? Kalau elektrokimia sudah proven sebenarnya, dan yang tadi saya sebutkan di awal bagaimana PLN bisa memanfaatkan capex-nya tadi. Tadi sama seperti plan kloralkalinya RAPP yang targetnya itu yang diambil kalau di RAPP memang gas klorinnya ya Pak ya? Atau hipokloritnya? Kalau di sini sih sebenarnya yang diambil produk utama itu caustic sodanya, Pak. Oh, bahkan caustic sodanya. Ya, Oke. ya. Untuk klorinnya itu di sini kita sebagian besar itu kita bakar dengan hidrogen untuk menghasilkan hidroklorik acid, Pak. Nah, betul. Nah, itu kan sebenarnya sudah ada integrasi proses juga. Jadi tidak ada Iya. yang terbuang percuma side produknya.
Hydrochloric acidnya kan tetap digunakan ya untuk bleaching. Bener Pak, bener Ya. Pak. Sebagian juga ada untuk hipoklorit untuk water treatment seperti itu. Ya. Nah, jadi industri berbasis elektrokimia itu kalau secara pasar udah sangat mature, tapi supaya hemat tadi dalam tanda kutip ya, pendekatannya Pak Heru kan bisa menggunakan PLTS, tapi itu kan listriknya yang diambil. Nah, teknologi ke depannya lagi, fotonnya yang diambil, bukan listriknya. Jadi kalau namanya photovoltaic electrolysis, ini tadi yang Pak Heru bahas, bahwa PV-nya dijadikan sumber energi, tidak menggunakan sumber energi dari pembangkitnya. Nah, tapi ke depannya bisa juga menggunakan memang photoelectrochemical cell. Jadi yang menarik adalah elektrodanya, yang satu elektroda biasa, ini katoda elektroda biasa, tapi anodanya itu elektroda yang bisa menangkap foton. Jadi kasarnya nggak perlu lagi ada tambahan pembangkit listrik ya Pak ya. Betul. Nah, Nah, ini yang menarik nih, terakhir, ya ini menarik ini. Elektrodanya saja yang dimodifikasi. Kalau yang udah ini dua-duanya dimodifikasi. Anoda dan katodanya, ini memang dimodifikasi agar bisa langsung mendapatkan energi. Jadi kasarnya reaktornya harus transparan. Supaya mendapatkan energi langsung dari fotonnya. Kalau reaktornya gelap ya gimana caranya? Ujungnya pasangin lampu lagi, lampunya berasal dari listrik ya sama aja ya. Jadi harapannya seperti itu. Nah, yang terakhir, bentuknya tidak elektrod lagi. Bentuknya bisa powder, fotokatalis, ataupun lempengan fotokatalis. Hanya memang kalau seperti ini tidak ada membran pemisah, jadi campuran. Sering dikenal konsepnya disebut sebagai HHO, Hydrogen Oxygen Generator. Itu yang sempat heboh penemu-penemu, wah nggak perlu elektrolisis, cukup dicampur ini saja nanti lebih irit. Betul, tapi sebenarnya itu hidrogen dan oksigennya sudah bercampur. Bukan menggunakan hidrogen murni yang dipisahkan oleh membran. Oke, nah secara teknologi, kalau yang pendekatan ke depannya kan ekspektasi net zero emission tetap ingin dicapai. Potensinya seperti apa? Batu bara memang tinggi nih, 900 terawatt. Uranium untuk pembangkit berbasis nuklir 300 terawatt. Oil and gas. Sisanya ini memang rendah. Tapi solar energy itu besar sekali. Dari sebesaran solar energi tersebut, jika dimanfaatkan hanya panasnya saja, ini pun fungsinya udah banyak. Bisa untuk mekanikal, bisa termolisis. Ditambahkan solar energi untuk diubah dalam bentuk lain. Karena mau tidak mau, wind, hydro, ocean ini energinya berasal dari sinar matahari sebenarnya. Ada pasang surut dan lain sebagainya. Kemudian fotovoltaik yang diambil fotonnya untuk diubah menjadi listrik, diambil oleh tumbuhan, diambil oleh biomasa, atau yang seperti tadi berbasis elektroda. Jadi memang ke depannya kalau untuk kita, Indonesia, memang harus dibagi dua. Tetap ada yang centralized, tetapi yang distributed jangan ditinggalkan. Industri-industri UMKM itu bisa jadi menggunakan energi berbasis distributed. Industri besar itu yang menggunakan centralized. Dan ujung-ujungnya kita bisa menggabungkan biomass base dengan juga yang solar pathway. Nah, ini pengalaman yang ada di Amerika Latin. Ini cukup menarik juga. Pemanfaatannya seperti apa. Jadi di pesisir pantai West Coast ya. Ini memang bisa memanfaatkan karakteristik daerahnya untuk memanfaatkan sinar matahari
Dan dari sisi transportasinya ini menarik juga. Jadi hidrogen itu untuk jarak jauh memang liquid hydrogen ini proven. Tapi untuk membuat hidrogen menjadi cair, effortnya jauh lebih besar daripada LNG kan. Natural gas saja sudah effort tuh, sampai ada PT Badak, ada Tangguh, itu untuk menghasilkan LNG ataupun Donggi Senoro. Nah ini hidrogen, Minus kebayang itu. 200, Pak. Iya, effortnya itu luar biasa itu. Udah mendekati mutlak gitu. Mutlaknya kan minus 273. Ini udah di minus 200-an. Sehingga banyak transisinya menggunakan amonia sebagai hydrogen carrier. Kalau secara karakteristik ini memang lebih menjanjikan. Specific energy consumption-nya jauh lebih murah per kilogram hidrogennya dibandingkan menggunakan liquid hydrogen. Nah, kedepannya dengan menggunakan sel surya generasi 3 dan sebenarnya yang di sana cadmium base kan ya. Ada juga yang CIGS kalau nggak salah ya di RAPP, PLTS-nya. Bukan silikon base kan? Itu nanti bisa dicek ya Pak ya, karena seingat saya bukan silikon base. Itu udah bagus, udah yang mahal. Jadi udah masuk ke generasi 3 sehingga cocok untuk negara seperti kita di Indonesia yang cloudy day. Kita kan negara yang memang dikelilingi oleh laut seperti di UK. Hanya pembedanya kalau UK itu tetap 4 musim. Kalau kita hanya 2 musim di area ekuator. Mau nggak mau, jelas-jelas 70% air. Ya pasti mayoritas awan akan selalu terbentuk sepanjang tahun. Kalau seperti itu gimana? Mau mengandalkan yang silikon base? Nggak bisa. Fotonnya pasti ke distract terus oleh uap air yang ada di awan. Makanya pembangkit-pembangkit, PJU, penerangan jalan umum, itu kan sering ditempel langsung di atasnya pakai solar panel. Itu baterainya cepat rusak. Karena setiap energi yang masuk ke sini, kalau berbasis solar, itu cut off terus. Makanya baterainya cepat rusak. Nah, tapi RAPP itu setahu saya udah menggunakan yang generasi 3. Itu yang mahal itu. Jadi cukup baik hasilnya. Hasilnya akan cukup baik untuk mencegah kerusakan berlebih akibat perubahan foton yang diiradiasi gara-gara awan. Nah, ini teknologi-teknologi yang mungkin sudah sering dilihat ya. Bisa fleksibel, dipasang di sini. Sebenarnya kalau besarannya rendah, hanya levelnya miliwatt, ya nggak masalah, nggak kerasa, nggak terdampak. Tapi kalau levelnya sudah di atas 10 watt, itu cepat rusak pasti. Dilihat dari trennya saja, ini yang kedepannya teknologinya akan berbasis kalau bukan dye sensitized, perovskite, hal-hal seperti itu yang memang menjadi lebih tinggi efektivitas dan tidak takut lagi ada perubahan. Bahkan beberapa teknologi terbaru itu sinar bulan yang merupakan pantulan dari sinar matahari pun bisa diambil energinya. Bisa sampai se ekstrim itu. Walaupun sangat rendah ya, tentu saja. Kan selama ini kita mikirnya hanya sinar matahari saja. Bulan pun sebenarnya bisa diambil tapi energinya lebih rendah. Tapi jangan salah, gara-gara sinar bulan aja kan sebenarnya pasang surut air laut terjadi. Jadi sebenarnya teknologinya, energinya cukup besar loh, sampai bisa mengakibatkan pasang surut. Kalau dilihat dari breakdown harganya, ini secara komponen memang relatif didominasi oleh biaya sealing dan juga sealant ya, ini untuk sealant-sealantnya, dan juga dari dye-nya dan electrolyte-nya. Jadi ini komponen aktifnya. Karena titanianya sudah murah, glassnya sudah murah, itu nggak ada isu. Dan ini semua berperan di hampir 70%
dibandingkan biaya pemasangan dan fixed cost-nya. Nah, pemainnya ini udah banyak ya, dari Samsung SDI, Sharp, nih nama-nama besar yang memang banyak terlibat di sel surya generasi 3. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini, dan harapannya tugasnya tadi bayang ya seperti apa, dan mata kuliah ini memang dedikasinya lebih ke arah melihat ke depannya seperti apa dan membiasakan kita untuk mempertimbangkan tren ke depannya kita bisa berkontribusi apa untuk industri. Ya, sehingga harapan tugasnya itu sesimpel membandingkan CO2 emission-nya bisa berubah sejauh apa, tapi dengan constraint yang ada ya. Jadi Bapak-Bapak jangan terlalu berimajinasi memasukkan yang lain-lain tanpa ada referensi yang jelas. Tolong gunakan referensi-referensi ada, dan batasnya ya nggak boleh sama 20%. Kalau 20% masih menggunakan hal yang sama, dipersilakan. Saya langsung akan menggunakan Turnitin untuk pengecekannya. Jadi kayaknya nggak akan subjektif. Karena itu udah langsung dari alatnya. Nanti kalau Bapak kurang aware apa itu Turnitin, bisa di googling, itu terkait pengecekan plagiarisme. Namanya Turnitin. Saya nggak tahu ada free tidaknya. Kalau kami di ITB biasanya dosen-dosen menggabungkan ke satu folder. Nanti dari Edunex kita tinggal buka aplikasinya web base, connect ke Edunex, jadi otomatis dicek nanti similarity-nya berapa persen ketahuan. Jadi kalau similarity-nya ada yang di atas 20%, ya mohon maaf, nggak akan ada remedial, tapi nilainya nggak maksimal gitu aja. Oke, gitu ya. Terima kasih Bapak-Bapak semua, sehat selalu. Semoga ilmunya berguna di kemudian hari. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama penyampaiannya. Sukses selalu. Nanti Bapak-Bapak ke Bandung kan ya? Harusnya ada ke Pak. Bandungnya loh. Semester depan paling ke Bandung. Semester depan ya? Oke, sip. Sampai jumpa di semester depan. Sehat selalu Bapak Ibu. Bapak-Bapak semua. Mari, mohon pamit. Sama-sama Pak. Ya Pak. Terima kasih, Jangan lupa ya Pak. dikerjakan Pak. tugasnya Pak. Ya. Mari. Baik, Pak. Jadi bagaimana nih Bang? Aduh. Bencana.